Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebing Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PLP integratif yang akan saya laksanakan di MTS atau FIK Bogem Jombang. Kegiatan saya yang bertema tentang pengaruh sistem pembelajaran daring di Madrasah Sanawiyah atau FIK dalam meningkatkan efektivitas belajar siswa-siswi di masa pandemi COVID-19. Nah, pada proposal kegiatan PLP ini terdapat satu, dasar pemikiran, yang kedua tentang kondisi geografis, yang ketiga tentang struktur madrasah, yang keempat lingkungan madrasah, yang kelima tentang manajemen kurikulum, yang keenam tentang stakeholder, yang ketujuh permasalahan dan identifikasi masalah, yang terakhir yaitu program kerja. Dasar pemikiran dan kondisi madrasah. PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud tridharma perguruan tinggi, perpaduan antara pendidikan dan pengertian masyarakat sekaligus. Ia lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersamaan, sehingga peran mahasiswa untuk pengembangan secara bersamaan, untuk pengembangan bangsa dan sekaligus agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk mengimplementasikan teori dan bekerja nyata di lapangan, sehingga mata kuliah PLP integratif ini menjadi sarana praktek lapang mahasiswa dalam mengimplementasikan ataupun mengaplikasikan apa yang telah mereka dapat di perkuliahan. Kondisi geografis MTS Sanawiyah atau FIK Bogem berdasarkan letak geografis dusun Bogem termasuk dalam Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Struktur madrasah. Dalam struktur madrasah ini terdapat satu, kepala sekolah yang bernama Bapak Syaifuddin, yang kedua wakil kurikulum bernama Bapak Miftahur Rahman, yang ketiga wakasiswaan Bapak Muhammad Hanafi, yang keempat Bapak Rosikin sebagai sarana prasarana. Yang kelima Bapak Retno Ningtyas sebagai bendahara, Ibu Retno Ningtyas sebagai bendahara, Bapak Muhammad Fakih Rahmawan sebagai kepala tata usaha. Selanjutnya lingkungan madrasah. Madrasah Sanawiyah atau FIK Bogem Grogol Diwe Jombang adalah salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah pertama di bawah naungan Yayasan Menara atau FIK yang beralamatkan di Jalan Kyai Haji Sobari nomor 48B, Bogem Grogol Diwe Jombang. Madrasah ini berada di lingkungan pondok pesantren yang didirikan oleh pihak yayasan juga, sehingga sebagian peserta didinya juga berasal dari pondok pesantren. MTS atau FIK merupakan lembaga pendidikan yang menggunakan perpaduan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum 2013 di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan dalam MTS atau FIK ini dimulai pukul 7 hingga pukul 2. Dimulai dari sholat duha dan diakhiri sholat zuhur jamaah, sehingga kegiatan di lembaga tersebut mulai dari belajar ekstrakurikuler dilaksanakan pada jam tersebut. Selanjutnya, manajemen kurikulum. Dalam dunia pendidikan, manajemen kurikulum menempati posisi yang sangat penting. Inti dari manajemen yang berkisar pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penyusunan staf dan monitoring akan membuat program pendidikan berjalan dengan sukses.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Sehingga kurikulum ini sangat berperan penting dalam lembaga pendidikan, dalam berjalannya kegiatan belajar mengajar, dalam penyusunan jadwal belajar mengajar, penetapan materi-materi yang akan diajarkan oleh setiap guru, serta target dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Stakeholder madrasah. Stakeholder madrasah adalah pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam suatu lembaga atau perusahaan. Dalam hal ini, stakeholder terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu yang berada pada lingkungan lembaga tersebut atau perusahaan tersebut. Sehingga stakeholder internal yang pertama yakni pimpinan yayasan atau pondok pesantren, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, CEO guru, BK, guru BK, guru mapel, wali kelas, staf administrasi, pustakawan, petugas kebersihan dan keamanan. Sedangkan stakeholder eksternal yaitu yang mempunyai kepentingan di luar lembaga tersebut, lembaga pendidikan tersebut, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan masyarakat sekitar, serta orang tua dari wali murid. Selanjutnya, permasalahan dan identifikasi permasalahan madrasah. Berdasarkan hasil survei observasi wawancara yang telah dilakukan kepada kepala madrasah dan wakil kurikulum, dapat dilihat permasalahan madrasah yang ada di Madrasah Sanawiyah atau Fikbogem. Setelah adanya pandemi COVID-19 ini, beberapa guru terhambat melakukan pekerjaannya. Di MTS atau Fik menerapkan dua sistem pembelajaran, yaitu sistem daring dan sistem tatap muka. Sistem daring ini diberlakukan bagi siswa dan siswi yang berasal dari luar sekolahan atau luar yayasan, bisa disebut mereka yang berada di kampung, yang berada di rumah. Sedangkan sistem daring, sistem tatap muka ini diberlakukan bagi mereka yang menetap di pondok atau di lingkungan yayasan tersebut. Dalam pembelajaran, dua sistem ini dilakukan dengan secara bersamaan. Dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan juga berubah ketika pandemi COVID-19 ini, yang awalnya 8 jam diganti menjadi 2 jam. Kurikulum yang diterapkan pada masa pandemi ini memiliki beberapa permasalahan, diantaranya kurang maksimalnya seorang guru dalam penyampaian materi yang disampaikan kepada siswa dan siswinya, terutama bagi yang daring, sehingga pada pembelajaran bagi sistem daring hanya memberikan tugas-tugas tanpa penyampaian materinya. Selain itu, pemantauan peningkatan pemahaman peserta didik juga sangat sulit, terutama bagi yang sistem daring. Sedangkan bagi sistem yang tatap muka mempunyai sedikit kelebihan dalam pembelajarannya, dalam penerapan pembelajaran juga. Program kerja yang saya akan terapkan pada MTS atau Fik ini, yaitu satu, membuat video profil lembaga MTS atau Fik. Yang kedua, observasi lapangan terkait manajemen kurikulum madrasah. Yang ketiga, membantu wakil kurikulum menyiapkan administrasi kelas seperti jurnal dan absensi kelas. Membantu wakil kurikulum dalam menjalankan tugas-tugasnya. Membantu wakil kurikulum untuk mengawasi keefektivitasan berjalannya kurikulum di madrasah. Tujuan program
dari yang saya akan terapkan yaitu satu, mengetahui profil madrasah sanawiyah atau taufik. Yang kedua, menjalin hubungan antara Universitas Hasyim Asy'ari dengan lembaga. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai manajemen kurikulum, mengetahui tentang administrasi kelas, mengetahui cara wakil kurikulum dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan mengetahui hasil di lapangan tentang kurikulum tersebut. Target program yaitu menambah wawasan berpikir dan meningkatkan kesadaran madrasah mengenai pandemi COVID-19. Terjalinnya hubungan yang baik antara Universitas Hasyim Asy'ari dengan lembaga. Terbentuknya pola hidup sehat madrasah pada saat pandemi COVID ini. Diharapkan para guru mampu mematuhi aturan pemerintah yang ada untuk melakukan social distancing, menambah pembelajaran madrasah bagi masyarakat sekitar meskipun sedang melakukan social distancing. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.